Kami akan menuju ke Rumah Sakit Polri untuk mendengarkan dari keterangan Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan peristiwa kebakaran yang terjadi di gedung Teradron Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa kemarin. Tim DVI Polri sudah melakukan identifikasi. Tadi malam sudah melaksanakan rekonsiliasi, mengidentifikasi 3 jenazah, dan siang ini teridentifikasi 7. Berarti total 10 dari 22 jenazah korban. Nanti secara detail akan disampaikan oleh Bapak Karumkit, Brigjen Polisi Dr. Prima Heru. Silakan, kesempatan kami berikan pada Karumkit Polri. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Karodokpol Pusdokes Polri, yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kabid Dokes Polda Metro Jaya, penyidik dan Irjen Polres Jakarta Pusat, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami tim DVI Polri menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban kebakaran gedung Teradron yang jenazahnya telah kami terima di rumah sakit sebanyak 22 kantong jenazah. Sampai saat ini, siang ini, Rabu tanggal 10 Desember 2025, tim DVI Polri yang terdiri dari Biro Dokpol, Biro Lab, Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Bidokes Polda Metro Jaya, Iden Polda Metro Jaya, Forensik FKUI, dan Forensik Odontologi UI telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 kantong jenazah. Jumlah korban yang dilaporkan oleh keluarga sampai saat ini sudah mencapai 22 orang. Kemarin malam telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi dan telah dinyatakan teridentifikasi sebanyak 3 orang. Dan pagi ini kembali kita laksanakan rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 7 jenazah telah kembali kami identifikasi. Jadi totalnya tadi malam sama hari ini ada 10 jenazah. Selanjutnya Bapak Karodokpol akan menyampaikan hasil identifikasi. Terima kasih. Sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa tim DVI sudah bekerja mulai sejak kemarin sampai saat ini tim sedang bekerja, dan untuk kali ini kita akan menyampaikan rilis. Ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Saya bacakan. Yang pertama, kantong jenazah dengan nomor 001 cocok dengan data antemortem 022, teridentifikasi sebagai Pariem, perempuan 31 tahun, beralamat di Kecamatan Bandar Negeri Soh, Kabupaten Lampung Barat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari dan catatan medis. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 002 cocok dengan data antemortem nomor 018, teridentifikasi sebagai Ninda Tan, perempuan 32 tahun, beralamat Serpong Utara, Tangerang Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang ketiga, kantong jenazah dengan nomor 003 cocok dengan data antemortem 009, teridentifikasi sebagai Muhammad Ariel Budiman, laki-laki 24 tahun, beralamat Mampang Perapatan, Jakarta Selatan,
teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan properti. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 004 cocok dengan data antemortem 011 teridentifikasi sebagai Muhammad Apriyana, laki-laki 40 tahun, beralamat Kecamatan Sudimarajaya, Tangerang, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan medis, dan properti. Yang kelima, kantong jenazah dengan nomor 008 cocok dengan data antemortem nomor 020 teridentifikasi sebagai Della Yohana Simanjuntak, perempuan 22 tahun, beralamat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, benda medis, dan properti. Yang keenam, kantong jenazah dengan nomor 009 cocok dengan data antemortem nomor 001 teridentifikasi sebagai Nasaelia Sabita Nuraziza, perempuan 27 tahun, beralamat Tanah Abang, Jakarta Pusat, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, catatan gigi, tanda medis, dan properti. Yang terakhir, yang ketujuh, kantong jenazah dengan nomor 010 cocok dengan data AM nomor 021 teridentifikasi sebagai Atinia Isnaini Rashidah, perempuan 18 tahun, beralamat Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, teridentifikasi berdasarkan sidik jari, tanda medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya, berjumlah 7 orang. Terima kasih. Terima kasih, tadi kita saksikan bersama penjelasan dari Bapak Karumkit dan tim DVI. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan yang depan. Ya. Dari Radio El Sinta, izin bertanya kepada Karumkit. Ini dari ketujuh jenazah yang meninggal dunia ini, apakah karena CO2 gara-gara menghirup CO2 juga sama kayak yang kemarin yang 3 orang itu? Terus kalau boleh tahu Pak, untuk kepastiannya penyebab terjadinya kebakaran di Teradron itu dari pihak kepolisian seperti apa sih Pak? Terima kasih. Oke. Maaf. Tes. Maaf, saya jawab mungkin yang pertama itu. Saya ulangi ya. Untuk penyebab kematian berdasarkan dari pemeriksaan staf dan para personil spesialis forensik kami itu mengarah kepada terhirupnya asap dan kemudian gas CO, karbon monoksida, mohon diulangi, karbon monoksida. Ya, itu dari hasil pemeriksaan. Ya, ada juga pemeriksaan lab sederhana yang menunjukkan mengarah ke situ. Saya kira itu jawaban kami untuk yang ketujuh. Pak, untuk ketujuh jenazah tersebut, apakah ini Pak, apa namanya, badannya kebakar semua atau berapa persen mengalami luka bakar gitu Pak? Ya, ya. Jadi itu semuanya rata-rata mengalami, ya. Tetapi itu derajat 2, jadi melepuh seperti itu. Kemudian apa namanya? Ada bagian-bagian yang termasuk juga sidik jarinya agak susah kita apa namanya ekspor begitu, karena juga beberapa bagian atau beberapa dari korban itu juga melepuh seperti itu. Ya, itu dari kemudian yang berikutnya pertanyaan dia mungkin jawaban dari Pak Kabid Humas. Terima kasih Mas, yang penyebab kebakaran. Nanti kami akan menunggu dari Puslapor Mabes Polri ya. Karena belum keluar, masih dilaksanakan olah TKP, kemarin hasilnya masih belum keluar. Izin Pak, kalau boleh tahu saksinya sudah berapa Pak yang diperiksa?
nanti kami dalamin, kami jawab nanti untuk saksi-saksi. Sekarang kita fokus ke yang ini. Silakan Mbak. Terima kasih Pak. Selamat siang, izin Rini dari TV One, Pak Kabir Humas, izin mau bertanya terkait data karyawan yang selamat untuk saat ini bagaimana kondisinya dan untuk korban yang luka-luka ini dirawat di mana, lalu terkait total karyawan dari Tera Drone ini ada berapa begitu, dan terakhir mungkin bisa izin minta tolong dijabarkan kembali terkait bagaimana kondisi detail jenazah ketika ditemukan, apakah badannya sudah hancur total atau bagaimana begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ini masih kami dari penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih berkoordinasi dengan pihak manajemen kantor untuk melihat berapa. Itu tadi keterangan dari Polda Metro Jaya terkait dengan hasil dari identifikasi dari 22 korban yang meninggal pasca kebakaran yang terjadi di gedung Tera Drone Indonesia pada Selasa kemarin, dan 7 korban dan 3 korbannya telah teridentifikasi, dan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab pasti kebakaran dan juga menyelidiki terkait dengan adanya unsur kelalaian yang menyebabkan kebakaran gedung.